Hai adik-adik, apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar mata pelajaran IPA bersama dengan saya, Kenta, guru IPA SMP Negeri 1 Suti Semarang. Hari ini kita akan belajar materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, untuk materi ini akan dibagi menjadi dua video untuk dua kali pertemuan. Nah, di video pertama kita akan membahas tentang sel dan jaringan. Di video yang kedua, kita akan membahas tentang organ dan sistem organ. Nah, untuk submateri pertama, kita akan membahas tentang sel dan jaringan. Perhatikan pengantar untuk materi tersebut. Nah, ini adalah gambar manusia. Nah, manusia merupakan salah satu organisme yang terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Awalnya manusia terbentuk dari sel. Sel kemudian membelah diri membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ. Dan sistem organ membentuk organisme. Berikutnya, ya masih pengantar. Ini adalah gambar tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu organisme yang tersusun dari banyak sel atau yang disebut dengan multiseluler. Awalnya, tumbuhan terbentuk dari sel. Sel itu membelah diri membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ. Dan sistem organ membentuk organisme yang utuh seperti yang kita lihat di tampilan ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya. Yang pertama, mendeskripsikan bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Kedua, menjelaskan pengertian sel. Ketiga, mengidentifikasi sel-sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Keempat, menjelaskan pengertian jaringan. Dan yang kelima, mengidentifikasi jaringan-jaringan tumbuhan dan hewan. Saat ini kita akan membahas tentang sel. Apa sih pengertian sel? Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian sel, silakan disimak penjelasan tentang sel. Sel itu terbagi menjadi 2 macam. Itu berdasarkan ada tidaknya selaput pada inti sel. Sel yang pertama adalah sel prokariotik. Seperti yang Anda lihat, ini adalah gambar sel prokariotik. Sel kedua adalah sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini itu terbagi menjadi 2 macam, ya, yaitu sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, ini adalah gambar sel tumbuhan dan yang ini adalah gambar sel hewan. Apa perbedaan sel prokariotik dan eukariotik? Nah, pada sel prokariotik, inti selnya ini tidak diselubungi oleh selaput inti sel. Jadi inti sel ini tersebar seperti ini. Nah, sedangkan untuk sel eukariotik, contohnya sel tumbuhan, inti selnya ini memiliki selaput. Demikian juga untuk sel hewan memiliki selaput. Itu bedanya sel prokariotik dan eukariotik. Simak penjelasan selanjutnya. Perhatikan sel hewan dan sel tumbuhan berikut ini. Nah, ini adalah gambar sel hewan. Kemudian ini adalah gambar sel tumbuhan. Secara umum, sel itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama dinding sel,
yang kedua selaput sel, dan yang ketiga adalah sitoplasma sel. Nah, dinding sel itu hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki dinding sel. Nah, selaput sel dimiliki oleh kedua sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Demikian juga sitoplasma. Sitoplasma juga dimiliki oleh kedua sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, selaput sel ini adalah bagian yang saya tunjukkan ini. Kemudian selaput sel untuk sel tumbuhan letaknya di bagian dalam dinding sel. Sitoplasma ini terletak di bagian dalam dari selaput sel, baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Sitoplasma ini sendiri dia ada dua macam. Ada bagian yang cair dan ada bagian yang padat. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Sel itu memiliki organel. Organel pertama yang saya tunjukkan ini, atau yang seperti yang Anda lihat, adalah mitokondria. Ya. Kemudian organel berikutnya adalah inti sel. Ini inti sel. Berikutnya RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Nah, letaknya bersebelahan dengan inti sel. Ciri khasnya kalau retikulum endoplasma kasar, dia memiliki bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam ini yang disebut dengan ribosom. Sedangkan RE halus itu dia tidak memiliki bintik-bintik hitam. Nah, ini badan Golgi. Ini adalah gambar dari badan Golgi, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah tempat fotosintesis bagi tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dapat melaksanakan fotosintesis itu karena ada kloroplasnya. Kloroplas itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki kloroplas. Vakuola. Nah, sel hewan itu memiliki vakuola, tetapi kecil-kecil. Bahkan ada sel hewan yang tidak memiliki vakuola. Tapi kalau untuk sel tumbuhan, itu dia memiliki vakuola yang ukurannya besar seperti yang Anda lihat ini. Sentriol. Nah, sentriol itu hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki sentriol. Berikutnya, flagella. Flagella ini hanya dimiliki oleh sel hewan, tapi sel tumbuhan itu tidak memiliki flagella. Nah, setelah memperhatikan gambar sel tumbuhan dan sel hewan, berikut ini penjelasan tentang bagian-bagian sel tadi. Nah, pertama, dinding sel. Dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan yang fungsinya adalah memberi kekuatan dan perlindungan bagi sel. Nah, selaput atau membran sel itu berfungsi mengatur transportasi zat. Jadi zat itu dapat keluar masuk ke dalam maupun keluar sel itu melewati selaput atau membran sel. Sitoplasma. Sitoplasma ini ada dua bagian. Ya. Yang pertama itu cairan, yang kedua itu padatan. Nah, cairan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, ion, dan enzim. Sedangkan bagian padatannya terdiri dari organel-organel sel. Yang pertama adalah inti sel, yang fungsinya mengendalikan seluruh kegiatan sel. Badan Golgi, yang fungsinya membuat penyempurnaan, penyimpanan, penyortiran, dan sekresi produk kimiawi. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler. Jadi karbohidrat yang kita makan itu nanti akan dibakar di mitokondria, ya, untuk menghasilkan energi. Nah, energi itulah yang kita gunakan untuk kita beraktivitas. Lisosom berfungsi sebagai pencernaan intrasel. Ribosom berfungsi untuk membuat protein. Retikulum endoplasma kasar
berfungsi sebagai tempat membuat protein. Retikulum endoplasma halus berfungsi membuat lipid, karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Kloroplas berfungsi sebagai tempat fotosintesis, dan vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan senyawa organik dan penimbunan limbah. Jadi, apa sih pengertian dari sel? Nah, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Apa sih unit terkecil itu? Nah, sel itu tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri atau hidup sendiri. Jadi kalau sel itu dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil, artinya sel itu tidak dapat hidup sendiri. Nah, itu adalah arti dari unit terkecil. Unit struktural itu artinya tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Struktural itu struktur ya. Nah, unit fungsional itu artinya tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan. Nah, itu adalah uh, arti dari unit terkecil, unit struktural, dan unit fungsional. Artinya sel itu dapat hidup sendiri. Makanya disebut dengan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang jaringan. Apa sih itu jaringan? Nah, silakan disimak penjelasan tentang jaringan berikut. Nah, ini adalah jaringan pada tumbuhan. Ya. Ini adalah tumbuhan yang utuh. Kemudian yang ini adalah jaringan pada daun. Ini jaringan pada batang. Ini adalah jaringan pada akar. Nah, jaringan pada tumbuhan itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh ini terbagi menjadi dua macam, yaitu xilem dan phloem. Nah, perhatikan, inilah gambar jaringan pembuluh pada daun. Ini adalah gambar jaringan pembuluh pada batang, dan inilah gambar jaringan pembuluh pada akar. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Jadi, ketika akar menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, air dan garam mineral itu bisa diangkut menuju ke daun yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk fotosintesis itu melewati jaringan xilem. Nah, phloem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi, fotosintesis yang terjadi di daun maupun di bagian pucuk ya yang masih muda ini, nanti hasil fotosintesisnya itu akan diangkut ke seluruh bagian tumbuhan ini melewati jaringan phloem. Berikutnya, jaringan dermal. Nah, jaringan dermal ini berfungsi melindungi jaringan-jaringan yang ada di bagian dalamnya. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah jaringan dermal pada daun. Ini jaringan dermal pada batang. Ini jaringan dermal pada akar. Ya. Fungsinya adalah melindungi jaringan yang ada di bagian dalamnya. Berikutnya jaringan dasar. Jaringan dasar ini ada jaringan kolenkim dan ada jaringan sklerenkim. Fungsinya apa? Fungsinya itu sama-sama sebagai penguat dan penopang berdirinya tumbuhan. Makanya tumbuhan itu bisa keras, bisa kokoh itu karena ada jaringan ini, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, kalau jaringan kolenkim itu biasanya terdapat pada tumbuhan yang masih muda, tapi kalau jaringan sklerenkim itu terdapat pada tumbuhan yang sudah tua. Ya, misalnya kayu belian. Kenapa kayu belian itu bisa keras? Karena dia memiliki jaringan sklerenkim. Jaringan dasar berikutnya adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini berfungsi dalam fotosintesis dan
penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini adalah jaringan pada tumbuhan. Saya ambil contoh salah satu jaringan, yaitu jaringan pada daun. Jadi jaringan pada daun ini kalau diperbesar, ya gambarnya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, ada jaringan epidermis, ada jaringan tiang, ada jaringan bunga karang. Coba perhatikan sel-sel pada setiap jaringan. Apakah bentuknya sama? Nah, perhatikan. Ini adalah jaringan epidermis atas. Bentuk selnya sama atau tidak? Jaringan tiang. Bentuk selnya sama atau tidak? Jaringan bunga karang. Bentuk selnya sama atau tidak? Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah sama. Jadi, apa sih pengertian jaringan? Nah, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kumpulan sel itu artinya selnya itu lebih dari satu. Yang memiliki bentuknya apa? Bentuknya sama. Jadi fungsinya juga sama. Misalnya jaringan epidermis atas. Bentuknya sama, fungsinya sama, yaitu melindungi jaringan yang ada bagian dalamnya. Nah, kemudian jaringan tiang. Perhatikan bentuk selnya. Bentuk selnya sama. Ya, fungsinya juga sama, yaitu berfungsi sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis pada daun. Berikutnya, jaringan pada hewan atau pada manusia. Saya ambilkan contoh ini. Nah, ada jaringan tulang. Ini contoh jaringan tulang, ini gambarnya. Jaringan saraf, jaringan adipose, jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan darah. Coba perhatikan sel-sel pada setiap jaringan. Apakah bentuknya sama? Demikian juga untuk jaringan-jaringan yang lainnya. Jawabannya apa? Jawabannya sama. Ya. Jadi sel-sel pada setiap jaringan ini memiliki bentuk yang sama. Nah, ambil contoh ini. Inilah jaringan otot. Ya. Jaringan otot ini sangat jelas bentuk selnya adalah sama. Nah, jadi apa sih pengertian jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Perhatikan jaringan otot. Ini adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Fungsinya apa jaringan otot? Nah, jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Kemudian ada lagi jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini bentuk selnya sama, otomatis fungsinya juga sama. Ya, apa fungsinya? Fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan. Jadi kalau misalnya kita makannya banyak, nanti makanan itu tidak habis diolah menjadi energi, akan disimpan di jaringan lemak. Makanya orang yang kuat makan, kebanyakannya gendut. Ya, karena makanan yang dimakan yang berlebih tadi itu disimpan di dalam jaringan lemak sebagai cadangan makanan. Ya, jadi kalau misalnya kita puasa beberapa hari, lemak itulah yang nantinya akan diolah untuk menjadi energi. Nah, cukup sekian penjelasan submateri tentang sel dan jaringan. Ya, semoga materi ini dapat dipahami dengan baik ya adik-adik ya. Jadi kalau memang nanti materinya ini kurang dipahami, silahkan diulangi videonya ya. Ditonton, dipahami sampai mengerti. Ya, cukup sekian dan terima kasih.